Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali saya dan Pak Soleh Asnawi dalam acara Kick Tangsel ya. Tema yang mau kita bahas hari ini itu kan begini Pak Rohendi ya. Kemarin tuh ada bukan isu ya, berita di pusat ya bahwa Pak Menteri setelah berkunjung ke Baduy ya, Menteri Pariwisata kita Pak Sandiaga Uno kemudian membuat sebuah pernyataan bahwa Baduy menjadi bagian dari destinasi wisata. Ya. Yang itu sebetulnya oleh teman-teman pengamat, budayawan, termasuk saya juga, gitu kan, itu agak menolak ya kalau Baduy dijadikan destinasi wisata sebagaimana tempat-tempat lain gitu. Nah, kita akan kupas Pak Soleh bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Banten yang diwakili oleh Dinas Pariwisata dan juga suara dari dalam dari orang Baduy. Kira-kira gitu Pak Soleh. Iya. Jadi kalau itu kapan itu terjadi kunjungan Pak Sandiaga Uno? Baru 15 Pak, 15 kemarin. 15 kemarin ya. Ya saya kira memang Pak Uten, kalau versi saya ya, untuk dijadikan destinasi wisata itu kan ada beberapa jenis ya. Ya, wisata edukasi, wisata sebagai untuk pengingat dari memori kita bahwa ini adalah Baduy ini adalah keturunan ini untuk edukasi kepada masyarakat. Itu. Ada lagi untuk hiburan. Untuk hiburan misalnya mereka menunjukkan kesenian-kesenian yang memang khusus gitu kan gitu. Tapi kalau melihat dari Baduy, setahu saya Baduy ini memang hanya semata-mata untuk edukasi bahwa inilah ragam budaya kita yang ada di ragam keturunan kita, etnis keturunan kita yang ada di Indonesia. Salah satu ragamnya ini kan gitu. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, itulah yang dimaksud tujuan destinasi wisatanya di situ barangkali, tapi belum tahu ya saya. Itu pendapat Pak Haji ya. Ya, betul. Nanti ini Pak Rohendi coba mungkin ceritakan ya. Sebetulnya apa yang dimaksud oleh pemerintah ini dengan menempatkan Baduy dalam posisi yang sama atau seperti apa sebagai kawasan destinasi wisata yang sebetulnya banyak kokolot di dalam, terutama di dalamnya itu menolak gitu loh. Betul. Gimana ceritanya? Yuten Pak Haji, mohon izin. Jadi sebenarnya begini, dalam dunia pariwisata betul kata Pak Haji bahwa pariwisata itu berbeda-beda nih. Dalam teori pariwisata ada mass tourism, artinya kawasan wisata yang dikunjungi banyak orang untuk piknik. Untuk hiburan. Betul ya, seperti tadi. Tetapi ada lagi satu, yaitu wisata minat khusus. Di dalam wisata minat khusus itu salah satunya ada wisata budaya. Nah, di dalam wisata budaya sendiri turunannya ada wisata adat yang dalam teori dunianya disebut indigenous tourism. Nah, sebenarnya kita melihat masyarakat adat Baduy itu sebagai indigenous tourism. Jadi mereka harus dihargai keadatannya, pola hidup yang spesifiknya yang berbeda dari yang lain. Makanya pengembangan wisata di sana kita berbeda dengan kawasan wisata yang lainnya. Nah, apa seperti itu yang dimaksud oleh Pak Menteri? Betul. Makanya sebenarnya yang dimaksud Pak Menteri itu kan nama programnya memang Anugerah Desa Wisata, Ki. Ini masalahnya yang bikin blunder. Jadi karena Anugerah Desa Wisata, kementerian ingin memberikan apresiasi pada kawasan-kawasan wisata, termasuk masyarakat adat yang memiliki daya tarik bagi para pengunjung, itu oleh program yang namanya Anugerah Desa Wisata. Makanya ketika datang ke sana ngobrol dengan para kokolot, setuju atau tidak, silahkan. Tetapi tetap kami bukan kawasan wisata. Makanya disebutnya dalam titlenya Desa Wisata Sabak Budaya Baduy. Karena memang mereka sejak tahun 2007 pengen disebut bukan destinasi wisata, tapi sabak budaya, artinya panyabaan tempat orang bersilaturahmi. Jadi kayak di Baduy Mas, kami sering ngobrol dengan kokolot, anu diulahkeun teh jadi tempat wisata Pak. Tapi lamun ku pengunjung, eta kami mah enggak. Bahasa Indonesia bisa.
Kalau pengunjung, kami silahkan Pak. Mau berapa aja yang datang ke Baduy, kami siap Menerima. melayani tamu. Tapi yang penting tamunya bisa ngikuti adat istiadat kami. Itu ya makanya kami nggak mau dikatakan objek. Kalau objek kan bebas Pak. Kalau sabah, berarti sabah itu bisa diikuti tatanan pribumi Pak. Silaturahmi namanya itu kan. Nah, jadi makanya kami di Baduy Eta kan ada 27 pelaturan adat, tata tertib. Jadi eta, tapi yang tadi si Parohendi tadi, eta tamu eta masih loba nu teu ngikuti aturan anu seperti itu. Sabarna kami lamun di sana tamu eta datang ke Baduy misalkan sesuai dengan pelaturan orang Baduy, silahkan aja Pak. Gitu. Tapi jangan dijadikan objek. Beda kan, tamu amat objek itu kan beda Pak. Tapi kenyataannya kan sekarang memang jadi objek. Ya mudah-mudahan jadi objek itu kan kami usahakan supaya ulah jadi objek Pak. Soalnya yang jadi objek itu kan kadang-kadang ada satu gaet yang belum pernah ngobrol dengan orang Baduy. Nah, itu masarkeuna. Caranya bagaimana supaya peran sebagai subjek ini tampil gitu loh. Jadi kami berusaha kami berusaha sekarang jadi bikin namanya kelompok kepengurusan tatanan adat. Mungkin di bawahan saya kan ada beberapa orang, mungkin ada 12 sampai 13 orang. Penggerak melayani tamu maksudnya, melayani tamu. Melayani tamu. Ya, dia menyebutnya peronda-ronda. Melayani tamu sabah budaya. Jadi supaya eta jelema supaya orang eta jadi supaya eta jelema teh apal tata tertibna. Itu. Nah, disitulah peran pemerintah. Ya betul. Betul. Iya, peran pemerintah di situ. Gitu. Jadi budaya mereka tetap, tapi di manage dengan rupa sehingga orang yang datang ke sana, wisatawan yang datang ke sana tuh nggak sama dengan datang ke wisata sini. Betul. Itu. Karena orientasinya lain. Betul-betul untuk menggali budaya. Ini kan gitu. Oke, tadi Kang Rohadi kan bilang bahwa pemerintah yang harus mengawal ya bagaimana pelaksanaan Baduy sebagai destinasi wisata khusus. Ya, minat khusus. Disepakati khusus ya. Betul, minat khusus, betul. Bukan tempat wisata, Yes. tapi sebagai Sabah budaya. Ya. Jadi, nah itu langkah-langkah pemerintah seperti apa ke depannya supaya memang Baduy itu bukan tempat wisata seperti tempat lain, tapi memang dia khusus, ada aturan yang ketat dan seterusnya. Jadi sebenarnya penerapan prinsip-prinsip dari wisata minat khusus dalam hal ini wisata masyarakat adat ya, indigenous tourism, itu sudah kita obrolkan dengan para kokolot, dengan Baris Kolot, dan sudah disetujui, makanya boleh tamu datang ke sini jika dan itu sudah disepakati. Cuma jika sekarang belum penerapannya masih menemui beberapa kendala, bagi mereka kan ketika menerapkan sebuah aturan itu tidak bisa serta-merta sekarang diiakan kemudian besok diterapkan kan? Ada banyak tahapan yang harus dilalui. Kemudian kalau kata di Islam dirakat dulu lah, diinikan dulu, direbukan dulu, karena wangsit dulu ya. Wangsit dulu 3 bulan sekali mereka melakukan ritual adat ya. Kumpulan adat, dan itu selalu diobrolkan mau seperti apa. Kita sebenarnya sudah menyiapkan satu tempat khusus di mana nanti tamu difilter sebelum masuk ke sana. Nah itu kita akan siapkan tempatnya. Sekarang dalam proses pembebasan lahan nih. Mudah-mudahan tahun depan pasca kemarin Pak Sandiaga Uno datang ke sana, kita menyampaikan itu dan Pak Sandiaga, Pak Menteri amat setuju dengan itu. Mungkin nanti akan ada bantuan juga dari kementerian untuk ketika tamu mau datang ke sana itu ada syarat-syarat yang harus dilalui dulu. Dia harus diajari dulu tentang Baduy. Sehingga dia tidak bertanya hal yang sama kepada masyarakat Baduy, bahkan mengganggu ketika dia mau ke kebun gitu. Itu sedang diterapkan. Lagi-lagi penerapan itu tidak semudah kepada kawasan wisata lain. Ini yang kami menunggu dulu. Kalau kata Uun, kata Jaro di sana, mangga sekarang diterapkan. Artinya ketika dia bilang mangga, artinya masyarakat adat pun menegur dong kalau ada tamu yang melakukan pelanggaran adat di dalam. Dia amat percaya bahwa kalau tamu melakukan pelanggaran, bakal katulah olahnya sorangan. Bakal karma terjadi di tanah ulayat. Makanya Tuhan Kiki berikan dia air yang selutut aja bisa meninggal. Gara-gara dia melanggar. Itu yang diakui oleh mereka, sehingga
tidak ditegur juga Pak, nanti dia akan kena. Jadi alam yang menegur. Alam yang menegur. Dan itu terbukti gitu gitu ya. Iya. Dan makanya kami Gitu, tidak gitu Pak Haji. Jadi memang secara logika kita melihatnya kok orang Baduy terlalu masa bodoh. betul. Gitu loh. Kesannya ya. Kesannya. Jadi tidak ada teguran, tidak ada aturan yang ketat. Kita yang orang pengamat ini gitu loh, merasa perlu menjaga Baduy, malah kita yang kesel. Betul. Kita juga Gitu loh. Nah, itulah tugas pemerintah. Tugas pemerintah membentuk satu tim untuk memberikan pencerahan kepada pengunjung, calon pengunjung. Nah, Supaya mereka betul-betul paham, karena ini wisata bukan wisata hiburan. Iya, betul. Wisata sabah budaya. Betul. Sabah budaya itu mengunjungi, mengetahui untuk tentang budaya. Betul. Karena budaya ini budaya khusus Baduy, lain dengan budaya-budaya yang lain. Betul. Iya. Dan ini merupakan suatu ilmu kan gitu. Nah, itu semua harus diberikan penjelasan semua. betul. Nah, tapi ada yang saya mau tanya, Pak Uten, Pak ya, Pak Jaro. Sebetulnya Baduy ini asalnya itu dari mana? Nah. Karena ini Baduy ini kan Baduy luar, Baduy dalam. Hanya dua komunitas ini. Di luar sana nggak ada Baduy. Ada dua kampung ini. Ya. Baduy luar, Baduy dalam. Oke lah kalau Baduy luar, Baduy dalam tuh kita bisa memahami bahwa ini keturunan yang sudah melebihi dari kapasitas ini di luar kan gitu. Apakah itu? Dan asal puhunnya itu dari mana? Nah, itu Kak Jarodaka ya. Harus dijawab. Tapi kalau bisa sebelum jawab itu ceritakan dulu itu kenapa orang Baduy kok Baduy luar, agak masa Baduy- bodoh itulah, ntar masa bodoh terhadap aturan gitu loh. Emang sudah percaya kepada alam atau kepada spiritual dan kebatinan di sana. Nah, setelah itu Pak jawab soal asal usul Baduy itu. Jadi kami memang benar, Pak. Eta kami maki ya. Jadi cerita di Baduy ini kan gini, Pak. Jadi orang kalau udah melanggar aturan adat istiadat, jadi cik bahasa orang Sunda mah eta jelema legong ku tapakna genteng ku karekna. Artinya Nah, jadi cilaka cilaka kopokal cilaka ku pokanya sendiri. kelakuannya. Kelakuan sendiri. Nah, eta. Jadi kami sanggeusna negor ka hiji jelema sakali negor. Setelah menegur kepada satu orang. Jadi nggak mungkin kami negor berturut-turut, Pak. Itu udah kami serahkan. Soalnya kalau orang setiap hari diserahkan kepada apa? kepada dirinya sendiri, Pak. Kepada alam. Bukan, kepada dirinya sendiri, Pak. Orang makan cabe ya orang yang pasti ngerasain rada pedas. Itu kan. Jadi kalau orang setiap hari ditegor, setiap datang ditegor, itu orang ntar jadinya marah, Pak. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh, Pak. Jadi kami akhirnya, tujuan kami, gimana caranya supaya kami ini merasa nyaman, tamu juga merasa nyaman, tapi kami ngikuti. Kalau misalkan orang udah melanggar, sekali ditegor, tapi tetap setahun, 2 tahun masih itu kami mungkin lila-lila kami tahan gitu kan. Iya. Dan ada aturan penahanan. Ada penahanan ya. Termasuk dulu kameramen terus TV. ya, itu seperti itu. Pernah. Bentuknya penegurannya? Penegorannya itu ditahan kan? Iya, Iya. ditahan gitu. Kameranya diambil gitu kan. Jangan nyampe seperti itu. Jadi kami hanya pengingetan. Artinya sebenarnya sudah menerapkan aturan itu juga, tapi tidak serta-merta sekali melakukan kemudian di Langsung, ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan Pak Haji. Ya, kalau tadi itu kan larinya ke asal usul, Pak ya. Iya, asal usul. Kalau asal usul kami sebetulnya tidak tahu. Kebetulan saya kan bukan anak sejarah, Pak. Jadi saya anak budayawan. Ya, Anak budayawan. Tapi kami sering cerita dengan kokolot di Baduy luar atau Matu Baduy dalam. Kami cuma dikasih cerita bahwa Baduy ini pertama ada manusia di tanah Pulau Jawa. Pertama yang ngandut kepercayaan agama Sunda Wiwitan. Kami mengagungkan Nabi Adam. Kalau Muhammad itu nabi terakhir. Nabi terakhir. Tapi kami bukan saudaranya katanya. Ya, saudaranya sebetulnya. Kami punya cerita saudara. Nabi sekian nabi itu saudara semua, ya. Terus kalau misalkan tadi Bapak Baduy luar dan dalam. Jadi kan kalau di Baduy disebutkan tangtu tilu jaro 7 tanggungan jaro 12. Itu yang harus taat netepin taat riwayat napaan wiwitan itu orang Baduy dalam. Nah, jadi orang Baduy luar ini yang ngajaga orang Baduy dalam. Jadi pieternya. Jadi awalnya
Jadi kelompok ini dibagi. Ya. Sebutnya kaluaran. Lain Baduy luar sebutnya kaluaran. Kaluaran. Tapi dari kelompok itu semua. Iya. Ya, dari kelompok yang sama. Jadi Dari awalnya leluhur yang sudah sama. ada, Pak. Dari leluhur yang sama, yang tadinya satu. Iya. Untuk keamanan kamu jaga di Dibagi. luar. Iya. Ini. Jadi Kemarin kalau itu pemerintah mah ini ditugaskan di sini, ini ditugaskan di Ya. sini. Nah, tapi nggak berdasarkan apa ini Sisilah. kamu sisilah. Ya, karena kamu sisilahnya ini kamu di luar. Nah, ini enggak. Enggak. Silsilahnya memang cuma satu, Pak. Baduy Cuma satu itu. aja. Ya. kan. Cuma di luar, misalkan gini, ini kan Baduy dalam nih Pak. Contohnya ini Baduy dalam. Jadi Baduy dalam ini posisinya ada 3 ini di tengah Pak. Jadi dikelilingi ke orang Baduy Baduy luar. luar. Soalnya takut kan itu ada cerita bahwa itu kan harus disebutnya kalau orang Baduy itu orang tapa Pak. Bertapa. Bertapa. Tapi bertapa itu bukan tapa itu nggak makan nggak minum kan? Ya. Itu tapa